Ada tunjangan beras 10 juta jadi 12 juta per bulan. 12 juta bagi 30 tuh bisa 400 ribuan sehari. Gue pengen tahu 400 ribu makan apa. Beras apa 400 ribu. 400 ribu seinget gue 20 kiloan. Ayo lu sehari makan beras 20 kilo kagak meledak perut lu pada. Buset dah. Dan berubah men langsung. Raut wajahnya berubah. Ketika ditangkap menangis. Nangis bro. Dia nangis. Dia nangis. Dia nangis. Ya. Ya. Ya nangis. Ya. Ada maling gagal melakukan aksinya karena motor nyangkut di atas tembok. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Kita nggak tahu mau ngomongin apa malam ini. Internet isinya orang marah-marah sama DPR doang. Bingung banget gua. Beberapa hari ke belakang yang ada cuman politik. Makanya kayak gue bingung ini mau naikin bahasan apa. Bahasan politik gue males, bosen. Yang bikin males apa? Karena mau diomongin kayak apa akan begitu-gitu aja. Tiba-tiba di tengah semua itu ada Arhan sama Ajijah yang cerai. Peduli apa gua? Tidak berubah hidup gua. Kayak Arhan Pratama dan Zizah bercerai. Ya terus apa? Emang kalau dia cerai beras gue bisa keisi sendiri? Emang kalau dia nggak cerai beras gue tiba-tiba muncul dari langit? Peduli amat gua. Mana keluarnya pas banget perkara demo kemarin ya. Orang gimana nggak mikir yang enggak ya? Kayak dipasin gitu, kamu di sini segini ya gitu. Ada demo so. Terus dari kemarin orang ngomongin gaji DPR. Gaji DPR itu lebih dari 100 juta per bulan. Enggak gini. Biar gue jelaskan urutannya ya. Jadi kan beberapa waktu lalu muncul banyak headline berita yang bilang kalau gaji DPR itu 3 juta per hari. Ya padahal ini gue sering bilang di live nih, tapi intinya 3 juta sehari itu bukan yang ucul-ucul datang, tapi total dari tunjangan sama gaji kan jadi 100 juta. 100 juta sebulan 30 hari nih. Oh bagi aja 30. Jadi berapa tuh? Oh 1 hari 3 juta. Wah 1 hari 3 juta. Enak banget. Kerja 2 hari dapat UMR tuh. Kerjanya kayak apa sih? Ya, orang marah-marah kan. Marah-marah dan kesel sebenarnya. Karena ini bersih ya. Bersih gak sih? Bersih lah harusnya ini. 100 juta tuh bersih banget men. Kalau sebulan 100 juta, jabatan 5 tahun. 5 tahun berarti 100 kali 12 1,2 miliar, 1,2 miliar kali 5. Banyak ya, 6 miliar berarti. Oh wow. Oh enggak bener 6 miliar ya. Anjay, satu masa jabatan 5 tahun 6 miliar. Gue pengen tahu kerjaan apa selain itu yang dapat 6 miliar. Di kepala lu pernah kepikiran gak ketemu 6 miliar men? 5 tahun. Nah. Kenapa dibilang bersih? Lu lihat semua tunjangan-tunjangan yang ada. Perkara informasi gaji ini kan kesebar di internet kan. Kesebar di internet, orang marah-marah, terus ada usaha untuk mengklarifikasi sesuatu, tapi klarifikasinya malah jadi makin menyebalkan. Jadi yang naik cuma tunjangan itu aja yang saya sampaikan tadi. Tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Kasihan mama rakyat bang. Kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Di awalnya itu ada omongan kenaikan tentang tunjangan beras. Sempat ada omongan kalau tunjangan beras itu naik dari 10 juta menjadi 12 juta per bulan. Tunjangan bensin jadi 7 juta per bulan dari yang sebelumnya 4 sampai 5. Dan ini ngebikin orang kesel. Kita masih belum tahu kebenarannya kan, karena kebetulan mereka buruk sekali dalam komunikasi kepada rakyat kan. Jadi kayak kita belum pasti nih mana yang bener mana yang enggak. Dan kalau kita mau tahu sebenar-benarnya clarify-nya mereka, kita harus nelusurin sendiri lebih dalam. Capek banget itu. Mereka aja ngasih tahu kita. Dengan omongan ada tunjangan beras 10 juta jadi 12 juta per bulan. Kan matematika jalan ya. 12 juta bagi 30 tuh bisa 400 ribuan sehari. Gue pengen tahu 400 ribu makan apa. Beras apa 400 ribu. 400 ribu seinget gue 20 kiloan. Ayo lu sehari makan beras 20 kilo kagak meledak perut lu pada. Buset dah.
Orangnya berapa sih di rumah emang? Banyak banget saudaranya pada. Oh, apa jangan-jangan mereka punya pade-pade itu ya? Pade-pade yang datang kayak, kamu dulu pade lo yang gendongin gitu. Sekarang udah jadi anggota DPR. Bagi beras ya. Beras apa, men? Gua nge-search Tokopedia beras, udah. Beras Cianjur 10 kilo tuh 142.000. Kalau misalkan 400.000, ya anggaplah 30-35 kilo beras. Perut lu nahan begitu, nampung. Daripada tunjangan beras lebih kelihatan kayak orang nimbun beras ya. Pantas Bulog berasnya habis. Di rumah DPR semua ya. Tunjangan kehormatan. Siap yang terhormat. Tunjangan komunikasi. Komunikasi apa 15 juta? Komunikasi sama siapa? Itu pertanyaannya. Gua ya, seumur-umur gua hidup di dunia, gak pernah gua denger langsung depan mata gua ada DPR ngomong sesuatu. Gak pernah. Gak pernah, men. Apa siapa? Ketemu kagak gua. Dengan 15,5 komunikasi mereka masih buruk. Gimana? Komunikasi apa sih? Gue pengen tahu dah. Pakai internet paling mahal berapa sih? IndiHome 100 Mbps itu 300-400 ribuan aja loh. Maksudnya nggak nyampe 15 juta gitu. Paket internet 15 giga, kalau pakai Telkomsel tuh 60.000. Ini pakai 500 ribunya aja cukup sebenarnya. Bantuan listrik dan telepon. Telepon sama komunikasi beda ternyata. Dan tunjangan rumah ini. Beberapa waktu lalu sempat ada klarifikasi sebenarnya. Klarifikasinya adalah Wakil Ketua DPR meralat itu semua. Menurut dia, gaji dan tunjangan tuh nggak naik. Yang ditambahkan hanyalah tunjangan rumah menurut beliau. Menurut beliau ini, yang naik tunjangan rumah karena apa? Karena DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Jadi sebagai gantinya dikasih duit aja. Untuk mereka ngontrak sendiri, untuk mereka ngekos sendiri. Pertanyaannya kan hadir di kepala masyarakat dong. Kontrakan apa? Kos-kosan apa? Yang sebulan 50 juta. Pengen tahu saya. Sebulan 50 juta tuh bukan kos-kosan, bukan kontrakan, hotel mewah. Lah 3 juta sih sehari. Pernah lu ke hotel 3 juta sehari kayak apa bentukannya? Oh, dapat breakfast. Breakfastnya continental breakfast anjing dari seluruh dunia. Ada dari alam barzah juga kayak gak tahu dah. Ia mengatakan para anggota DPR kekinian yang sekarang maksudnya hanya menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta sebagai pengganti tak adanya lagi fasilitas rumah dinas. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dialihfungsikan jadi sekretariat negara. Saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010. Itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya... Minta maaf dong Pak. Minta maaf dong Pak. Pak, kemarin juga disebutkan ada tunjangan bensin, apakah juga tidak mengalami kenaikan Pak? Tidak juga ya? 3 juta. Oke. 3 juta. Jadi berarti tidak ada perubahan ya Pak ya? Oh, habis itu diklarify kalau nggak ada apa-apa kok, maksudnya nggak ada yang berubah atau apa lah. Gimana sih? Udah bikin rame-rame apa segala macam tiba-tiba nggak jadi, nggak ada, entah kalian itu lihat dari mana. Jadi kita yang salah. Ya. Iya Pak, kita yang salah Pak, kami yang salah Pak. Asik. Berapa kali kita di guilt tripping sama pemerintah bro? Iya kami yang salah Pak, maaf Pak. Ya kami yang salah. Ya kami minta maaf Pak, yang waras ngalah. Kalau semua yang waras ngalah dunia meledak. Masalahnya kan ada ini ya, salah satu anggota DPR dulunya artis gak sih? Bikin video ini. Itu tidak dapat
rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya, gitu. Lu tahu nggak kenapa ini jadi masalah? Lu tahu nggak kenapa video ini jadi masalah? Karena gini, mereka melihat kemacetan sebagai masalah, sama seperti kita. Tapi solusinya mereka bukannya melakukan sesuatu untuk kemacetan itu. Mungkin nggak bisa, nggak tahu. Tapi kan bapak penguasanya, ibu penguasanya. Tapi daripada mencari solusi untuk kemacetan tersebut, mereka nyari yang gampang aja, yaitu dengan kontrak yang deket-deket. Keluarlah angka 50 juta itu. Oke. Keren banget emang. Iya, padahal masalahnya masalah bersama, men. Dia juga merasakan masalah itu. Tapi kayak ya udah aja. Oh, mungkin nanti alasannya akan, oh ribet ini kan ada birokrasi yang harus. Iya baik. Sekarang gua kalau ngeliat ada orang-orang begitu, iya baik, udah gitu aja. Bu naik mobil loh bu, mobil ibu adem. Naik KRL lah sekali-kali. Emang kenapa sih? Banyak anggota dewan terpaksa ngontrak, tapi kontraknya di Senayan, kan babi. Commute dari Bintaro ke Senayan macet. Lu kira yang bukan DPR nggak kena macet? Mina, lu paham dulu soal pentingnya Transum dah. Ini udah minimum banget aja, lu nggak nyampe. Depan kantor lo ada TJ sama KRL, nggak usah manjang, nggak usah takut diserang juga. Lo nggak sespesial itu. Karena apa? Karena ada yang ngebikin video ini, men. Seru, men. Buat kalian yang ngantor di sekitar gedung DPR MPR, kalian tahu kan ada akses transportasi umum yang bagus. Kalau rumah kalian kebetulan di Bintaro, Serpong, BSD, dan sekitarnya, ada komuter lain loh yang turunnya bisa langsung di samping DPR. Nah, ada stasiun Cisauk, Cisauk, Rawabuntu, Rawabuntu, Sudimara, Jurangmangu. Ongkosnya cukup sekitar 3.000 aja udah 3.000. langsung sampai DPR. Nah, turunnya Nggak 3 di juta. stasiun Palmerah. Dan dari stasiun tinggal belok kiri aja nih. Udah kelihatan deh tuh pagar DPR. Bahkan di stasiun ini juga ada halte TJ yang bisa nyambungin kalian ke Bundaran Senayan, Blok M, Sudirman, dan Gatsu. Nah, buat masuk ke DPR-nya, kira-kira jalan kaki 5 menit aja sih. Tuh. Gampang kan guys? Coba tag teman kamu yang Nah, itu ini infonya belok ya, nyampe, di Bang. bawah. Tuh, belok nyampe kan ke sini. Nah, bisa tahu. Pada nggak pengen repot aja. Pada suka-sukanya aja. Ya udahlah. Dan setelah semua keributan yang ada, setelah semua keramaian-keramaian itu, tiba-tiba hadir satu buah bapak dengan matematika yang sangat jenius. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. 3 juta per didapatkan bulan. 50 juta per bulan. 50 juta per bulan Kalau dapetnya. kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, Tiba-tiba. berarti 78 juta per bulan. 3 juta Padahal kali yang 2. didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal. Ini maksudnya lagi guilt tripping kita nih, maksudnya kayak ya udah iya nggak usah, iya ya udah nanti kita cari yang murah aja yang 1 juta sebulan dan kamar mandinya di luar, iya biar pada puas gitu maksudnya. Keren. Pertanyaan saya, kenapa 3 jutanya harus dikalikan 26 hari kerja? Kenapa? Katanya 3 juta sebulan. Di sini kan kontrak atau kos kita 3 juta per bulan. Kenapa dikali 26? Ini ngarahnya kemana sih? Kenapa 3 juta dikali 26? Maksudnya 3 juta tuh per hari. Ini salah ngomong apa gimana sih? Nih, aduh, kecewa gak sih lu? Ini matematikanya datang dari sini. When you think they cannot be worse than that, they can. They absolutely can. Matematikanya begono, bro. Kalah sama mbah gua di kampung. 3
3 juta per bulan masih dikali 26 hari. Kenapa kualitasnya begitu? Ini dari sekian banyak orang di belakangnya ya. Gue nggak tahu itu ajudan atau apa, atau sekretaris bla 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 gitulah. Tepok pundaknya kayak pakainya salah dah gitu. Ngomong lah. Kasih tahu yang baik. Ya gimana sih? Bang, kagak kali 26 bang. Gitu. Kayak orang-orang gak punya temen yang gak pernah dikoreksi sama temennya, tau gak? Jadinya sembarangan aja. Ngeliat kayak ginian gimana orang gak marah, men? Ngeliat kayak ginian gimana gak kesel? Coba lu bayangkan, lu adalah orang-orang yang sangat butuh tempat tinggal. Akhirnya lu memutuskan untuk KPR di Maja atau di Lebak, Banten, Tenjo. Nah, Tenjo. Lu dari Tenjo nih, lu kerja di Jakarta. Ini lu harus commute. Kalau naik KRL 1,5 jam, 2 jam, naik motor mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Lu tiap hari bolak-balik tua di jalan, tiba-tiba ada yang kayak, macet. Nyari kontrakan deket aja. Berapa harganya? 50 juta. Let's go. Gimana gak murka orang-orang? Ngepantes dari kemarin bahasannya ini nih aja. Ya repot gua juga gak ada bahasan bagus. Pusing banget dah. Rumah penjelasannya begini masih guilt tripping dengan. Jadi mereka masih nombok lah. Selera jangan tinggi-tinggi makanya. Cari kos-kosan yang 4x4 aja. 4x4 dapat kasur, dapat lemari, tapi kamar mandinya dalam tanah. Gali. Sebel. Anggota DPR Swedia tak dapat tunjangan mobil dan rumah. Tak pantas kami diistimewakan. Nah loh, Bang Swedia, tukeran DPR Bang Swedia. Ya Allah, terus ini lagi. Lu tahu ini gak? Lu tahu perkara ini gak? Ini tuh sangat mind blowing untuk dikeluarkan statementnya. Jadi Menteri Pertanian memberikan tanggapan yang membandingkan harga beras. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada. Oh, ini belum selesai, Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Nah, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendai, betul Bu, betul. Lah, dia pede dengan omongannya, tiba-tiba waktu dibilang enggak, langsung iya betul Bu. Lah, gimana sih? Intinya kan Bapak ini mau bilang kayak, oh di sini mah naik beras dikit aja pada marah-marah, pada harga naik kesel apa segala macam. Di Jepang aja 100.000 beras per kilo. Lah Bapak, di Jepang per jam 100.000 Pak orang kerja. Di kita sehari. Lah gimana sih? Masa ngebandinginnya kagak paham, Mang? GDP per kapitanya aja beda. UMR-nya beda. Semua beda. Mau disamain. Kalau mau nyamain nama yang deket aja, no Malaysia kek, Filipin kek. Kalau semua mau disamain nama Jepang mah samain juga. Orang di Jepang lahiran dibayar Pak, dikasih duit. Buset. Makan bergizi gratisnya enak Pak di Jepang. Buset, dipikirin. Nah loh, ya. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendai, betul Bu, betul. Sekarang ini orang langsung, betul Bu, betul. Lah gimana sih? Dan dari semua komedi-komedi ini, yang lebih komedi adalah ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel jadi tersangka pemerasan sertifikasi K3. Tiba-tiba aja dan berubah men, langsung raut wajahnya berubah. Ketika ditangkap menangis. Nangis loh. Dia nangis. Dia nangis. Dia nangis. Ya. Ya nangis. Ya, gembel. Kita kan memang tidak boleh berbuat kejahatan ya. Tapi gue semakin tidak ingin berbuat kejahatan. Karena kalau misalkan somehow ketangkap kayak gini, gue bakal diceng-cengin sama wartawan. Gue ngeri diceng-cengin wartawan.
Dia nangis. Ya nangis. Ya. Disorot. Kenapa dia merasa didukung? Tangannya begini. Kenapa? Lah. Orang memang kalau baru punya duit kaget gitu, men. Nih kronologinya ya. Maksudnya dia korupsi apaan? Kan dari kemarin nggak ada yang nyebarin kan. Jadi intinya KPK tuh nerima laporan masyarakat. Laporan masyarakat adalah adanya pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Setio, bermula dari perbedaan tarif. Harusnya para buruh hanya membayar biaya resmi Rp275.000. Tapi KPK menemukan lewat fakta di lapangan bahwa pungutan yang diambil mencapai 6 juta. 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah UMR yang diterima para buruh. Hah? Artinya bahwa Noel itu mengetahui, membiarkan, bahkan meminta dan menerima sesuatu. Iya, 3 miliar dan sepeda motor Ducati. Keren. Keren. Koruptor ini keren. Mukanya sama semua, emang keren, gak jauh-jauh. Yang bikin perkaranya komedi adalah dia sempat ditanya nih sama wartawan. Bang Noel, acara yang tanggal 25 gimana Bang Noel? Batal. Acara tanggal 25 batal. Acaranya adalah talk show, hukuman mati dan efek jera untuk koruptor. Pembicaranya adalah Immanuel Ebenezer, sang koruptor itu sendiri. Gokil. Memang studi banding, bro. Keren. Langsung studi banding, langsung dibuktikan kerja nyata. Keren. Acaranya batal, minta maaf untuk peserta yang sudah mendaftar. Pembicaranya lagi mendalami pendalaman langsung topik yang hendak disampaikan. Luar biasa. Gratis, dapat e-sertifikat. Door prize-nya adalah buku saku anti korupsi. Sebuah buku yang sebenarnya dia butuhkan. Si kocak ini, buset dah. Oh, ini mantan presiden ngomong. Pak, ini kan nama Bapak di bawah apa namanya? Ikut-ikutkan. Pak Anwar kan dulu relawan Bapak. Oh iya. Alasannya kenapa mantan presiden sempat ditanya-tanya adalah karena jenjang karirnya, bro. Ini meme ini bagus sekali nih. 2016 driver ojek online, 2019 ketua relawan Jokowi Mania atau Joman, menjadi komisaris, membentuk Prabowo Mania, lalu menjadi wakil menteri ketenagakerjaan. Gelo, cepet banget, bro. Ini karir yang kayak gini, ini tentu akan ngebikin orang kaget. Kaget banget, gak make sense. Dalam waktu 8 tahun, hampir 10 tahun, tiba-tiba sudah mendapatkan uang yang berlimpah-limpah. Ketua umum Jokowi Mania, bro. Nah, ini yang lucu nih. Dia kan jadi ketua umum Jokowi Mania, terus dapat jabatan jadi komisaris di PT Mega Eltra. Sempat bentuk relawan Ganjar Mania di awal Pilpres 2024. Terus pindah haluan, mendukung Prabowo Gibran, deklarasikan relawan Prabowo Mania 08. Nyalonin jadi anggota DPR, nggak kepilih, dilantik jadi wakil menteri ketenagakerjaan. Keren. Lu bayangin, dari orang yang dulunya ngomong kayak gini. Saya pernah menjadi driver ojol 2016. Anak saya pun jadi driver ojol. Saat daftar, surat nikah saya jadi jaminan, sedangkan anak saya ijazah jadi jaminan ke perusahaan. Coba sekarang, bro, dengan semua kekayaan ini, ya tangkap polisi, ya. Jangan diikuti ya, kawan-kawan ya. Maksudnya kekayaan sesaat itu nggak sehat lah. Percuma kan kaya kalau di penjara, maksudnya ya. Intinya ini bukan soal kompetensi atau prestasi, tapi jago dalam menjilat kekuasaan. Jilat terus sampai bersih. Let's go. Lihat nih, bro. Mobilnya banyak, motornya banyak, motor mahal-mahal. Kemarin tuh sempat ada infografis dia keluar duit berapa banyak tahu untuk semua itu. Nih, gokil. Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, anjing kayak showroom mobil ini. Vespa Sprint, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux,
Expander, Stargazer, BMW 3301, Pajero Sprott yang ada rooftopnya, Vespa, Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard, Ducati X-Dival aja, Ducati. Motor 1 miliar bro. Pikiran gak lu? Ih, sebanyak itu. Ih, Nissan GT-R tuh. Mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Masalahnya dia punya segininya banyak dari hasil suap menyuap dari korupsi perkorupsian. Ketika dia hadir dengan omongan-omongan kayak gini, men. Relawan Jokowi dukung langkah Kejagung tuntut hukuman mati koruptor. Bersama kepala ini di Twitternya dia ya, by the way. Bersama Kepala Badan BP2MI menandatangani fakta integritas hukum mati jika pejabat negara melakukan korupsi. Kembali ke pokok persoalan bangsa ini, hukum mati koruptor. Wah, ini apa nih? Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Sorry gue salah fokus sama background ya. Maksudnya coba lu bayangkan ya. Ini kan setup rumah orang biasa aja nih. Maksudnya kelihatan nih rak piringnya aja masih rak piring kaca yang berat banget ini. Yang ada background pemandangan men di belakang piring. Itu biasanya buat naro lauk gitu. Dari yang kayak gini tiba-tiba punya Nissan GT-R. Kaget kali orang mah. Relawan hukum mati koruptor, hukum mati koruptor. Terus tiba-tiba keluar tweet-tweet ini. Nggak kebayang kalau si Wow berkuasa. Mau jadi apa bangsa ini dibawa? Aku dengan tegas menolak pencuri pemimpin republik ini. Jangan kau culik harapan kami. Dan jangan kau culik masa depan kami. Aku menolakmu. Wakil menteri terhadap presidennya. Ini kayaknya akun Twitter udah lama nggak kepake dah. Ini bro, sempet jadi Ganjar mania. Tiba-tiba jadi Prabowo mania. Cepet banget pindah haluan. Prabowo itu ancaman buat demokrasi dan kemanusiaan. Buset, 2019 bro. Inilah yang orang bilang politik itu kejam. Politik itu gak ada orang baik, gak ada orang jahat. Kadang baik, kadang jahat. Nah gitu. Tolong adminnya suruh login lagi pak. Suruh login, hapus-hapusin tweet pak. Saya tahu ada website yang buat ngapus-ngapusin tweet langsung banyak gitu pak. Kocak buat kocak. Dan dari semuanya tiba-tiba muncul statement ini. Jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata. Ya Allah. Videonya sebenarnya sudah lama. Memang sudah lama. Tapi orang tetap kesel bro. Karena naik lagi di momen yang sangat tidak tepat. Gimana orang gak murka coba? Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Aduh, 51 juta cuma. Ya, gue jadi gamut ngebahas yang lain. Ah, elah. Lanjutan dari Noel Ebenezer adalah dia berharap akan mendapatkan amnesti dari presiden. Doakan saya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Yang padahal Prabowo Subianto sudah memecat Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mau minta dibela sama siapa lagi, Bang? Lo gak tahu bahwa Presiden ngasih penghargaan ke 141 tokoh? Coba gue pengen tahu deh siapa aja yang dapat dah. Ini dari presidenri.go.id. Pengadu gerahan diberikan kepada Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sultan Bakhtiar Najamuddin, Sufmi Dasko, Zulkifli Hasan, Dr. Haji Wiranto, Agung Gumelar, Subagio Hadi Siswoyo, almarhum Hugeng Imam Santoso,
Alhamdulillah ya Allah. Bapak Hugeng akhirnya mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Ada 88 lain. Wah, Abdul Muhammad Iskandar, Bahlil Lahadalia, Saifullah Yusuf. Enggak, coba gue cari nama yang gue tahu aja. Fadlizon, gokil. Teddy Indra Wijaya, keren. Francisco Xavier Lopez de Cras. Gue nggak tahu ini siapa tapi namanya bagus. Mantan duta besar Indonesia untuk Yunani dan Portugal, keren. Oh, ada Kak Seto juga. Kak Seto dapet. Oh, banyak men. Ini acara panjang ya kayaknya. Ada, ini gue inget nih, Inyoman Warta yang ngebikin GWK kan, yang ngedesain GWK. Iya. Bahlil Lahadalia ini sih yang amazing. Selamat Bapak. Ya. Ya oke lah, kita ke bahasan lain yang sekiranya gue temukan di internet ya. Pusing kan lu? Capek kan lu? Ya oke, yang lain aja. Sebuah video viral menyebut terjadi pembegalan di Jalan Baru Galuga, Kabupaten Bogor. Dalam video itu, korban berinisial TN mengaku motornya dirampas 4 begal hingga ia mengalami luka memar. Wah, serem banget men. Serem banget. Ini bapaknya cerita nih. Kejadian di mana, Bang? Saya tadi pas lewat, Pak. Ada di belakang ada 2 motor. Iya. Dari mana? Dari jembatan sini nih. Yang di tengah-tengah. Lari ke sini minta tolong kan yang lawan ya. Yang di bawahnya apa aja itu? Tas motor. Tas sama motor. Berapa orang itu, Bang? 4 orang. Dari mana, Bang? Bongkolot. Kita stop dulu sampai sana. Oke. Kemudian setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian membentuk tim gabungan untuk menyisir lokasi kejadian dan memeriksa korban. Tapi polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan yang diberikan. Setelah pendalaman, TN akhirnya mengakui bahwa cerita pembegalan tersebut hanyalah rekayasa. Faktanya, motor Matic miliknya digadaikan, bukan dicuri begal. Baik. Mohon maaf kepada pihak TNI Polri dan warga Kecamatan Sibugulang, terutama warga Galuga, bahwa berita pembegalan tersebut adalah hoax. Yang sebenarnya terjadi, motor tersebut saya gade karena saya takut kepada istri saya. Karena takut kepada istri saya. Memang. Ini bukan kasus pertama kali, mohon diingat. Ini bukan kasus pertama kali. Beberapa kali gue udah ngebahas perkara ini. Ngomongnya dibegal padahal enggak, ngomongnya dibegal padahal kabur keselingkuhan, jual motor apa segala macem. Berkali-kali men udah kita bahas, tapi tetap ada memang. History repeat itself, bro. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum. Pertanyaannya, uangnya dikemanain bang? Ya, karena banyak orang yang jadi mikirin ini buat depo. Nah, lebih takut tidur di luar daripada di penjara. Keren. Kocak banget di sini, mukanya serius banget, ditanya jawab. Kocak. Nah, dan ngomongin tentang begal-begalan, ngomongin tentang maling di Lampung. Ya Allah, ini harusnya gue cari tahu dulu sih, karena gue nggak tahu ini bener atau enggak. Soalnya ini kocak banget, men. Ada sebuah kejadian yang konyol. Ada maling gagal melakukan aksinya karena motor nyangkut di atas tembok. Lewat kone poe dak. Kubur loh. Lewat kini loh, Pe. Paling ngene jelek kuwi ngangkot. Wis ora coba bingung. Piye iki? Selak kesusu iso. Selak konangan. Lewat kini lho poe dak lho. Iya kok lewat kono lho, ngopo nih. Dia kayak kasih tahu lewat situ lo bisa, enak daripada lewat situ ya. Dari penemuan gua, kejadiannya sendiri terjadi di desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Kejadiannya ini diperkirakan di sebelum 17-an deh, seingat gua.
dimana motornya nyangkut di tembok setinggi 2 meter. Warga yang ngelihat langsung menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak masuk akal. Sepertinya dia pengen dilemparin ke seberang biar gampang, biar nggak ketahuan warga apa segala macem. Tapi waktu sampai atas kayak males pulang nggak peduli bro, capek nggak jadi. Blow on maling kayak kagak ngerti SOP pisan ini mah. Coba orang ya kalau mau maling, ini bukan yang ngajarin nih, tapi maksudnya SOP-nya yang jelas gitu. Pantang pulang sebelum dapat barang gitu, apa gimana kayak maksudnya. Gak boleh ntar malah. Kenapa nggak lewat sana gitu? Lewat sini aja nih ke sana. Oh nih lewat sini. Hiburan ya Allah. Maling magang emang kurang kerjaan. Nah kalau ini bukan maling magang, ini lebih ke maling tolol. Kabel satelit News Gathering atau SNG sepanjang 200 meter milik TVRI dicolong. Niatnya kabel itu pengen dipakai buat peliputan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 17-an kemarin. Tapi dicolong sama 2 orang dan dilakukanlah penahanan. Masalahnya maling-maling ini tolol. Kabel itu tuh panjang 200 meter dan ini kabel SNG. Mahal tentu saja. Dari perkiraan tuh harga seharusnya adalah 20 jutaan. Tapi mereka ngejualnya 900.000. Maling tolol kagak riset, goblok. Maksud gua, lu cuman demi 900.000 ngelakuin tindak kejahatan. Kan gak worth it. Jadilah koruptor. Enggak, sorry. Maksud gua gini loh men, 900.000 sangat tidak worth it. Sangat tidak worth the crime. Tidak worth the price anjing. Karena apa? 12 jam setelah dia nyolong ini, dia ditangkap sama polisi. Ya iyalah. Pelaku memotong kabel menggunakan gergaji lalu membawanya ke tempat kos. Kabel dikupas dan dibakar di pinggir rel Tanah Abang untuk ngambil tembaganya. Tembaganya dijual ke pengepul 900.000 terus dibagi 2, 4,5. Tolol. Mau 17-an kabel hilang, TVRI pusing. Nggak jauh beda, ada juga pencurian kabel. Tapi yang ini serem. Di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ada 2 pria berinisial MA dan B yang ditemukan tewas di dekat tiang besi jaringan Telkom atau Wi-Fi. Penyebab kematiannya adalah keduanya ini tersengat aliran listrik bertegangan tinggi dari kabel PLN yang berada di sekitar tiang. Kenapa dia bisa naik tiang? Karena mereka ingin mencuri tiang kabel listrik bertegangan tinggi. Kejadiannya jam 5 pagi. Warga sempat melihat bagaimana dia kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal. Dan fun fact ya, jarak TKP sama Polda Sumatera Utara hanya berjarak sekitar 8 kilo. Tapi mereka berani. Kenapa? Dari keterangan yang ditemukan, kedua korban ini dikenal sebagai pengatur lalu lintas atau Pak Ogah gitulah, yang terus-terus gitu atau yang masuk putar balik gitu. Diduga tergiur nilai besi tiang untuk dijual. Seperti layaknya fenomena rayap besi yang udah sering lu dengar. Kemudian niatnya dicuri untuk dijadikan keuntungan mereka. Tapi ternyata gagal dan meninggal dunia. Ya. Mungkin lu kaget kayak, kok ada orang mau nyolong tiang wifi? Percayalah men, ada men. Gue pernah liat videonya, ada men, digotong. Sepanjang itu dijatuhin dulu terus digotong. Dijual. Laku. Keren. Nggak paham lagi gue. Atas bawah sama ya, semua maling. Ya paling nggak berarti itu aja dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Video isinya aneh banget. Buat apa dibikin video ini isinya marah-marah. Dok, saya butuh
Saya butuh obat darah tinggi, Dok. Loh, kenapa? Bapak sakit? Enggak, saya WNI. Wah. Amlodipine. Itu ya berarti untuk video gue kali ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, kawan-kawan. Tulis opini dan pendapat lu kolom komentar di bawah. Jangan lupa membership Ceban. Nasi Padang kenyang cuma 3 jam, bro. Membership sebulan Ceban. Gokil. Respect. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update dari apa yang akan dibahas selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri. Sekian dan ini kayak serial killer gitu, men. Tapi yang di-kill ODGJ. Gila gak lu? Haris berkeliling Weleri dengan sepeda motor sambil membawa pisau. Secara aktif mencari ODGJ untuk dijadikan target. Gila.